membahas seluruh kebijakan pemerintah Amerika Serikat selama keterlibatannya dalam Perang Dunia Kedua dengan penekanan khusus pada industri senjata. Tanggal 7 Desember 1941 menandai dimulainya keterlibatan langsung Amerika Serikat, walaupun sebelumnya hanya sebatas memberikan bantuan keuangan, terutama penjualan senjata ke berbagai negara yang berperang. Dalam Perang Dunia Kedua, ditandai dengan penyerangan terhadap pangkalan Angkatan Laut Amerika di Pearl, pelabuhan Hawaii, Pulau Jepang yang bergabung dengan poros Aksis atau Jerman dan Italia. Dengan kerugian besar, keesokan harinya, 8 Desember 1941, Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jepang dan sekutunya. Sejak itu, Amerika Serikat telah mengerahkan seluruh sumber daya manusia dan alam untuk mendukung kebutuhan perang. Institusi yang dapat dioperasikan dan produsen senjata diciptakan. Implementasi kebijakan militer tidak selalu berjalan mulus. Penyebabnya adalah perubahan politik yang ekstrim dari isolasionis menjadi intervensionis, sehingga banyak mendapat perlawanan dari beberapa lapisan masyarakat. Meski opini masyarakat Amerika beragam, kebijakan tersebut pada akhirnya berhasil diterapkan. Selain kemenangan yang diraih, dampak positifnya adalah keikutsertaan Amerika dalam Perang Dunia Kedua. Akhirnya memperbaiki perekonomian secara drastis setelah sebelumnya sempat terpuruk akibat depresi ekonomi pada tahun 1930-an. Bagi Amerika Serikat, Perang Dunia Kedua dan Depresi Besar merupakan peristiwa ekonomi paling penting pada abad ke-20. Konsekuensi perang sangat beragam dan luas. Perang itu sendiri secara meyakinkan mengakhiri depresi. Setelah perang, pemerintah federal muncul sebagai tokoh ekonomi yang kuat yang mampu mengatur aktivitas ekonomi dan mengendalikan sebagian perekonomian melalui pengeluaran dan pengeluaran. Industri Amerika dihidupkan kembali oleh perang, dan banyak industri pada tahun 1945 sangat berorientasi pada pertahanan, seperti dirgantara dan elektronik, atau sepenuhnya bergantung pada energi atom. Gerakan buruh yang terorganisir yang diperkuat oleh perang, bahkan setelah depresi, menjadi penyeimbang yang penting bagi pemerintah dan industri swasta. Perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat akibat perang terus berlanjut dan memperkuat tren yang dimulai pada masa depresi besar dan menciptakan harapan abadi akan inovasi terus-menerus di antara banyak ilmuwan, insinyur, pejabat, pemerintah, dan warga negara. Selain itu, peningkatan pendapatan pribadi yang signifikan dan seringkali, jika tidak selalu, peningkatan kualitas hidup selama perang membuat banyak orang Amerika mengharapkan perbaikan permanen dalam situasi material mereka. Bahkan ketika sebagian orang lain khawatir akan terulangnya depresi pasca perang, pada akhirnya skala perang yang berskala global mempunyai dampak buruk terhadap semua perekonomian besar di dunia kecuali Amerika Serikat, yang sejak tahun 1945 memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kebijakan pemerintah Amerika Serikat dalam industri senjata pada masa Perang Dunia Kedua 1941 hingga 1945. Peran ekonomi dalam industri Amerika Serikat dalam mendukung perang kontribusi Amerika Serikat dalam perang laut dan udara sebagai tindakan formal komunikasi. Selain itu, Amerika Serikat juga memberikan bantuan ekonomi dan logistik yang besar kepada sekutu, termasuk Uni Soviet, sehingga secara signifikan mempercepat kemenangan sekutu dalam perang tersebut. Amerika Serikat memegang peran sentral dalam peperangan laut dan mengirimkan armada kapal perang, kapal induk, dan kapal selam ke wilayah perang. Amerika Serikat juga memproduksi sejumlah besar pesawat tempur dan bom yang digunakan sekutu selama perang. Selain itu, Amerika Serikat juga memproduksi senjata dan amunisi dalam jumlah besar yang menjadi andalan sekutu dalam perang. Kemudian, dampak positif dari keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Dunia Kedua adalah kemenangan sekutu yang mengakhiri perang tersebut. Amerika Serikat juga menjadi pusat kekayaan dan memberi pinjaman utama bagi negara-negara pasca perang, memanfaatkan situasi di mana banyak negara membutuhkan bantuan ekonomi untuk memulihkan diri. Namun, dampak negatif termasuk kerugian material yang besar dan jumlah korban jiwa yang signifikan. Amerika Serikat juga menghadapi
kerugian ekonomi yang besar karena pengeluaran besar-besaran untuk produksi senjata dan peralatan militer. Kontribusi Amerika Serikat terhadap pembebasan kamp konsentrasi. Selain peran dalam pertempuran laut dan udara, Amerika Serikat juga memiliki kontribusi penting dalam pembebasan kampanye konsentrasi Nazi. Pada tahun 1944, Amerika Serikat mendirikan Komisi Pembebasan dan Rekonstruksi Eropa yang bertujuan untuk membantu kebebasan tawanan perang dan korban kamp konsentrasi Nazi. Selain itu, Amerika Serikat juga berperan dalam pengadilan Nuremberg yang mengadili para pemimpin Nazi atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap manusia. Keterlibatan Amerika dalam Perang Dunia Kedua memiliki dampak yang signifikan, baik positif maupun negatif. Amerika Serikat memainkan peran sentral dalam pertempuran laut dan udara, serta dalam pembebasan kampanye konsentrasi Nazi. Dampak positif dari keterlibatan Amerika Serikat dalam perang termasuk kemenangan sekutu dan upaya memulihkan ekonomi global. Sementara dampak negatifnya mencakup kerugian material yang besar dan konsekuensi jangka panjang dari Perang Dingin.